Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah suara saya cukup terdengar? Jelas, Romo. Jelas ya? Ya. Baik, tema kita malam hari ini, kita nanti akan merenungkan bersama dari 2 perikop Injil Matius tentang Tuhan tolonglah kami yang kurang percaya sebagai bahan refleksi untuk kita bersama dan masing-masing untuk mengenali dan memperdalam iman kita. Senang berjumpa dengan Anda sekalian semuanya, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Saya harap, saya doakan, kita saling mendoakan kita semuanya sehat. Dan puji syukur, terima kasih kita bisa bertemu pada kesempatan malam hari ini. Saya minta mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari salah satu untuk membacakan perikop tentang angin ribut diredakan ini. Monggo untuk bisa kita renungkan bersama. Boleh saya bacain, Romo? Monggo. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian, Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf Pak, siapa ini yang membacakan ya? Saya cari namanya ini. Pak Lumban Batu, Romo. Baik, Pak Lumban, banyak terima kasih. Minta kesediaan satu orang lagi untuk membaca yang perikop berikut yang Yesus berjalan di atas air. Terima kasih, monggo. Ya, Romo. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Wibowo ya. Ya, Romo. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar dua perikop yang mengisahkan tentang bagaimana Yesus hadir di tengah para murid dan sementara perikop yang lain Yesus menyusul kemudian. Nah, pertanyaan kita atas permenungan ini adalah, betulkah kita itu, aku kurang percaya? Mosok Romoni meragukan iman saya gitu ya. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudari sudah sangat mumpuni sebagai murid-murid Kristus. Tapi baiklah kita coba renungkan. Kita ada dalam persiarahan, ini saya kira sesuatu yang kita sepakati ya. Baik dalam Matius 8 maupun Matius 14 yang tadi kita dengarkan, menggunakan satu kata yang menarik yaitu perahu. Perahu yang tentu saja dikaitkan dengan samudra, ada makna yang mau disampaikan oleh Yesus melalui permenungan Matius ini. Laut dalam Alkitab itu hendak menyampaikan suatu situasi atau suasana dunia dan segala sistemnya. Laut di mana situasinya pasti tidak stabil, tidak pasti, tidak menentu, tidak terduga, dan tentu saja juga sangat berbahaya, beresiko tinggi. Umat Allah dalam paham gereja juga pernah diumpamakan atau diibaratkan sebagai gereja bahtera yang sedang mengarungi samudra. Kita masih ingat ya lagu dalam Mada Bakti itu, gereja bagai bahtera. Dan dunia kita dalam arti tertentu yang lebih luas mencakup juga masalah personal, masalah keluarga, sosial, politik, ekonomi, masalah-masalah dalam gereja, persoalan-persoalan iman, dan juga dalam diri sendiri atau dalam faktor eksternal di luar diri kita, seringkali juga terjadi sesuatu yang tidak stabil. Dan itulah dunia kita. Lingkup persiarahan kita yang harus dan sedang kita hadapi. Nah, kalau kita dalam persiaran mengarungi samudra, mungkin ada macam-macam jenisnya ya. Ada yang jenis perahu bercadik, ada yang perahu layar, ada yang speedboat, ada yang kapal pesiar, dan macam-macam lah. Kita masing-masing artinya memiliki perbedaan-perbedaan, satu di antara kita, keunikan, kekhasan, sekaligus juga kekayaan. Karena semua diciptakan Tuhan baik, bahkan sangat baik adanya. Lalu Yesus mengajarkan apa kepada kita dalam perikop Injil Matius ini tadi? Matius bab 8 dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya bersama. Lalu Matius 14 digambarkan para murid mendahului perjalanan mereka tanpa Yesus secara fisik. Nah, kepandaian Matius untuk mengungkapkan bagaimana seolah-olah ingin menggambarkan, mengkomparasikan situasi perjalanan di mana bersama Yesus dan perjalanan yang tanpa Yesus.
Di situ Matius cukup indah menggambarkan dua situasi itu. Dan apa yang terjadi? Sama-sama menghadapi gelombang badai. Jadi yang pertama berjalan bersama Yesus ada badai. Ketika para murid mendahului dan tanpa Yesus juga ada badai. Maka yang ditampilkan oleh Matius di sini adalah problematiknya atau diskusinya bukan ada atau tidaknya Tuhan dalam hidup manusia. Bukan soal hadirnya atau tidak hadirnya menurut konsep atau pandangan orang beriman. Tapi dalam dua situasi ini Matius menampilkan secara menarik bahwa dua situasi yang berbeda, para murid mengalami masalah yang sama, yaitu gelombang badai. Nah, di sini Yesus mau mengajarkan melalui permenungan Matius bahwa iman tumbuh dalam aneka persoalan. Entah para murid atau kita itu mengalami, merasakan Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu hadir atau tidak, itu menjadi sangat tergantung bagaimana pengalaman-pengalaman iman pribadi kita renungkan, kita olah, kita cerna, kita refleksikan, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti bahwa Yesus mau mengajarkan melalui kisah dua perikop Injil tadi bahwa iman tumbuh dalam aneka persoalan. Matius menggambarkan pula saat kita ada dalam masalah. Tadi dalam Matius 8 dikatakan Tuhan sedang tidur. Ungkapan yang klasik juga, baik pada zaman para rasul maupun zaman kita. Kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, kita cepat atau mudah berpikir untuk Tuhan sedang tidur, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak menyapa, Tuhan tidak peduli. Dan ini membuat kita yang orang-orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja menjadi lebih panik. Karena kita bisa diguncangkan untuk apa selama ini kita berdoa, kita rajin ke gereja, kita banyak berbuat baik dan sebagainya dan sebagainya. Ada dekat dan bersama Yesus, tetapi kita bisa jatuh pada sikap untuk menuduh Tuhan tidak peduli. Nah, ini kepandaian Matius untuk mengolah, menarasikan dua situasi itu tadi. Nah, apakah kita percaya bahwa Gusti mboten sari, Tuhan senyatanya tidak tidur? Maka saudara-saudari, Yesus sekali lagi mau menanamkan, mendidik kepada para murid, kepada kita semua, bahwa persoalan hidup bisa menjadi batu ujian. Persoalan hidup bisa membantu mendewasakan kita dalam banyak aspek, baik secara manusiawi maupun secara rohani. Dan kita bisa bertanya juga, sebesar apakah imanku pada saat-saat sulit hidup yang harus kita hadapi dan kita jalani. Nah, ini sekedar sedikit pengantar bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang beriman, entah dirasakan atau tidak, seringkali membuat kita juga ada dalam pergumulan. Nah, mungkin tadi sudah ditunjuk ya Ibu Yeni untuk sedikit membagikan pengalaman. Bu Yeni Chandra ya, Bu Yeni Kami Chandra. persilakan Ibu Yeni Chandra. Monggo. Apakah Anda pernah mengalami hidup berjalan seolah tanpa Tuhan atau seolah Tuhan itu diam, seribu bahasa tak peduli? Pengalaman iman yang saya kira akan sangat baik juga bisa dibagikan. Silakan Ibu Yeni. Ya, terima kasih Romo. Selamat malam Romo, Suster, Ibu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari LPF yang saya kasihi.
Perkenalkan, saya Yeni Chandra dari Palembang, mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing iman. Pertanyaan Romo, apakah Anda pernah mengalami hidup berjalan seolah tanpa Tuhan, atau seolah Tuhan diam 1000 bahasa tak peduli dengan Anda? Iya, saya pernah mengalaminya. Di dalam kehidupan perahu rumah tangga saya, pernah dilanda gelombang badai besar dan diombang-ambing dengan ketidaksetiaan dan ada kekerasan di dalamnya. Saat itu saya benar-benar terpuruk, hancur dalam kehidupan saya. Saya sempat protes sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak bersamaku. Kenapa kejadian ini menimpa dalam hidupku? Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Saya merasa saya berjalan sendiri tanpa Tuhan di sampingku. Saya sedih, menangis, hampa, dan kosong dalam kehidupan saya. Hatiku hancur karena di saat saya memerlukan Tuhan, kok Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menjawab doaku. Di saat keterpurukan, saya merasa Tuhan tidak mendengar doa-doa saya. Saya berjalan sendiri, sedih, menangis, kosong dari harapan. Tapi Roh Allah tidak mau melihat kita sedih. Dia selalu di samping kita. Dia selalu merangkul dan memeluk kita. Asal kita bertekun, selalu berharap dan berserah kepadanya. Suatu malam, di keheningan dan di dalam kediamanku, saya tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Ada bisikan halus di telinga saya. Aku selalu bersamamu. Aku tidak jauh darimu. Engkau tidak sendirian. Malam itu, saya cepat-cepat sadar dan sujud minta ampun kepada Tuhan. Saya menangis dan menangis seperti anak kecil. Ada tangan lembut yang memelukku. Rasanya hati ini damai, lega dan tentram. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Dan sampai sekarang, saya selalu percaya bahwa Tuhan selalu melangkah bersama saya. Percayalah dalam kehidupan, setiap ada masalah apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Romo, demikianlah sedikit kesaksian sharing iman dari saya. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Bu Yeni berkenan berbagi pengalaman iman, pengalaman pribadi yang seperti para murid tadi akhirnya melihat sungguh engkau anak Allah. Orang apakah ini sehingga angin dan badai pun masing-masing untuk masing-masing ditentukan dan merasakan Tuhan yang hadir itu ternyata juga tidak selalu mudah. Artinya kita harus terus-menerus berjuang. Baik Bu Yeni, kita mendoakan semoga pengalaman iman itu terus tumbuh berkembang sehingga semakin yakin bahwa mengikuti Yesus adalah sebuah anugerah dan kebahagiaan. Saudara-saudari, baik sama-sama Bu Yeni. Persoalan yang kadangkala terjadi dalam diri kita, kalau tadi Matius menyampaikan gambaran perjalanan murid yang bersama Tuhan atau perjalanan murid yang tanpa kebersamaan dengan Tuhan, Matius mau menyampaikan bagaimana pengajaran Yesus berhadapan dengan banyak orang pada zamannya. Persoalan yang dihadapi adalah persoalan yang kita hadapi sekarang ini, yaitu di mana kurang mampu mengenali kehadiran Tuhan. Kita
kembali pada Injil Matius. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Tuhan yang hadir, yang dilihat atau yang ditangkap hantu. Hanya beda cara membaca dari depan atau dari belakang ini. Nah, yang menarik juga atau yang ya konyol atau apalah kita dapat mengatakan, kadang di antara kita atau banyak orang lebih cenderung cepat percaya pada cerita bahwa ada hantu daripada ada Tuhan. Godaan manusiawi yang enggak tahu, mentalitas atau cara berpikir manusia itu memang lebih mudah untuk percaya bahwa di rumahmu ada hantu, di sekitarmu ada hantu, daripada orang berkata ada Tuhan bersamamu. Kalau kita merayakan misa, merayakan ibadat atau salam apapun, kita seringkali juga menyapa Tuhan sertamu atau Shalom, damai Tuhan. Banyak orang yang itu soal hal yang terlalu biasa. Tapi kalau orang mengatakan bahwa di sebelahmu ada hantu, bisa cenderung lebih cepat percaya itu. Maka seperti para murid terjadi dalam pengalaman hidup kita, mengenali kehadiran Tuhan menjadi sangat penting. Maka apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan menjadikannya sebagai peluang agar kita tumbuh dan berkembang dalam iman. Dan seringkali kita mengalami itu juga. Persoalan-persoalan pribadi, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan hidup membiara, hidup imamat, hidup komunitas, pergaulan dengan orang-orang di masyarakat, dengan rekan kerja, atau persoalan apapun aneka macam itu. Sebetulnya Tuhan memberikan situasi itu sebagai peluang untuk iman kita tumbuh berkembang. Sehingga kepada para murid Yesus menegur, "Hai kamu yang kurang percaya." Artinya tidak sepenuh hati mengenali kehadiran Tuhan dalam berbagai macam situasi. Maka saudara-saudari, bagi Yesus yang mau disampaikan kepada Petrus, terutama kepada para murid, kepada kita semua tentu saja, adalah agar kita mengubah fokus orientasi kita. Karena perjalanan iman kita seringkali juga mudah digoyangkan oleh macam-macam hal. Seperti Petrus mewakili kita. "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus tidak banyak tuntutan, tidak banyak syarat, langsung menjawab, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berjalan menuju Yesus. Yesus tidak mengajukan syarat apapun. Permintaan Petrus langsung dikabulkan. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus juga tanpa syarat segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, di sini, saudara-saudari, fokus Petrus berubah. Dari awalnya tertuju pada Yesus, sehingga ia mampu berjalan di atas air. Tapi kemudian ketika sedikit merasa ada angin datang, menerpa dirinya, dan mungkin juga melihat gelombang mulai tidak karuan, maka fokus perhatiannya tertuju pada tiupan angin itu yang akan membahayakan dia, yang akan mengganggu dia, badai yang akan menenggelamkan dia. Orientasinya berubah.
Dan ini memperbesar masalah. Ketika Petrus tidak lagi berfokus pada Yesus, permasalahannya menjadi semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita jatuh pada hal yang sama. Saat menghadapi persoalan atau persoalan itu tiba dengan sendirinya, kita kadang-kala justru menjadi egoistis atau egosentris. Langsung yang menjadi pusat perhatian adalah diri saya sendiri. Merasa orang lain nggak peduli lah. Merasa Tuhan jauh, nggak setia pada janjinya lah. Mulai seolah-olah memperlakukan diri sebagai victim. Salahku di mana? Aku kurang apa? Bahkan juga litani kesalahan-kesalahan orang lain. Yang sebetulnya hanya mau menunjukkan orientasi ke diri sendiri. Orientasinya kepada pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan yang sangat personal. Dan ini memperbesar masalah. Nah, saudara-saudari, apa yang juga Tuhan mau ajarkan? Bahwa dalam kesulitan, Tuhan sedang mengajarkan kebijaksanaannya. Kita belajar dari banyak pengalaman. Kita belajar dari jatuh bangun, suka dan duka yang kita lalui. Kita menjadi kita seperti sekarang ini melalui kesulitan-kesulitan yang ternyata harus kita hadapi. Seperti Ibu Yeni tadi, yang semula merasakan Tuhan begitu tidak peduli, tidak adil, tidak mau campur tangan dan sebagainya. Ternyata pada akhirnya ada pengalaman iman yang menarik yang Tuhan berikan. Perjalanan kita seperti kalau naik pesawat itu ada dalam turbulensi. Nah, kalau sudah naik pesawat kan harus menyelesaikan perjalanan kan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak mungkin ketika mengudara terjadi turbulensi itu lalu kita izin pada pilotnya untuk saya berhenti di sini aja lah. Enggak. Kita semua harus menyelesaikan perjalanan itu hingga pesawatnya landing dengan sempurna. Nah, ada dalam turbulensi yang terjadi juga dalam hidup kita. Dan kita harus menyelesaikan perjalanan persiaran kita. Ayub sangat membantu dengan permenungan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, manusia itu bisa saja jatuh pada kecenderungan untuk mencari apa yang enak, apa yang menyenangkan saja. Ada dalam kesulitan saja, kalau kita tidak cukup dewasa, ya mudah mutung atau mudah kecewa, mudah murung, mudah patah semangat dan lain sebagainya. Maka Ayub mengajarkan suka dan duka itu ya harus kita terima dengan lapang hati. Kesulitan atau yang kita anggap sebagai yang buruk ya harus kita terima. Kita olah, kita cerna, kita jalani mengapa harus begini. Mungkin juga karena salah kita atau hal-hal lain yang perlu kita tingkatkan, kita perbaiki. Maka pengkhotbah menegaskan kembali, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita itu kan inginnya tergesa-gesa, inginnya cepat-cepat. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itulah yang harus terjadi. Nah, dengan para murid, akhirnya proses itu menemukan suatu kebijaksanaan. Heranlah orang itu. Orang apa ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dalam bab 14, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Sesungguhnya engkau anak Allah. Iman mereka tumbuh berkembang dalam proses.
Dan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk selalu mengenali kehadiran Allah dalam setiap peristiwa dan juga dalam diri sesama yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka doa kita sebagai gambaran umum saja, Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudari bisa menemukan doa-doa pribadi yang lebih menyentuh. Mohon ketekunan dan kesabaran, mohon kekuatan iman dan harapan, berfokus pada Allah. Karena kita percaya dan harus percaya Allah menghendaki semua yang terbaik. Dan Allah setia menyertai kita sampai akhir zaman. Maka mari kita mohon rahmat Roh Kudus agar selalu menguatkan iman kita. Karena saudara-saudari, problematik apapun yang kita hadapi, kecil, sedang, besar, bahkan kita mungkin merasa tak mampu, Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang mengajarkan agar iman kita makin kuat, tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah, yaitu kebahagiaan, sukacita, kegembiraan seperti tadi Ibu Jenny juga akhirnya mengalami diteguhkan. Begitu apa yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini. Banyak terima kasih kepada Ibu Regina dan kelompok doa. Kepada Anda semua, dimanapun berada, sekali lagi salam kasih dan doa. Berkat Tuhan menyertai kita dalam mengarungi samudera hidup kita masing-masing dan dalam kebersamaan. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Bene atas renungan malam hari ini. Sungguh luar biasa, membuka hati kami untuk kembali mengarahkan atau berfokus dalam hidup kepada Allah. Sedikit kesimpulan Romo yang bisa saya catat untuk malam hari ini. Dalam kesulitan hidup, seringkali kita merasa Allah tidak peduli. Kita seringkali merasa seolah-olah hidup sudah seperti telur di ujung tanduk dan seolah-olah Allah diam saja. Dan malam hari ini kita belajar bahwa iman tumbuh dalam aneka persoalan. Kita diajak belajar seperti Petrus untuk mengubah fokus orientasi kita. Bahwa ketika kita menghadapi persoalan, jangan kita melihat persoalannya yang besar, tapi kita diajak untuk melihat kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang lebih besar dari persoalan kita. Yesus mengajarkan kita supaya selalu mengenali kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Dan kita diingatkan untuk selalu percaya dan tidak ragu akan kasih-Nya, bahwa Allah mampu mengubah badai dan ombak dalam hidup kita menjadi keteduhan yang lembut dan dalam hidup kita. Begitu Romo. Terima kasih. Baik, makasih Bu Vero. Kita buka kembali sharing Romo, mungkin. Monggo, ya. Atau pertanyaan.